Saudari, saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam kehidupan, Tuhan sudah memberikan segalanya, talenta, bakat, kemampuan. Tetapi jika cara pikir kita menjadi tetap dan tidak bertumbuh, maka kita akan layu seiring dengan usia kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan segalanya kepada kami untuk bertahan hidup dan memaknai perjalanan hidup kami. Ajarilah kami untuk selalu bertumbuh dan berkembang di dalam karya dan perutusan kami, baik dalam hidup berkeluarga, berkomunitas, menggereja, maupun bermasyarakat dan bernegara. Utuslah Roh Kudus-Mu agar hati kami selalu Kau terangi dan kami pun selalu terbuka untuk selalu menjadi baru. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, hari ini Tuhan bersabda di dalam nubuat Nabi Yeremia, "Aku teringat akan kasih-Mu pada waktu engkau masih muda, akan cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, pada waktu engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak ditaburi." Pada saat kita proses belajar, kita menggebu-gebu, ingin mencapai cita-cita kita, ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Tetapi apalah daya, terkadang kita sudah puas di dalam perjalanan. Kita merasa sudah cukup dengan nilai yang cukup sempurna. Padahal itu tidak menjadi jaminan orang menjadi sukses. Ada dua karakter pribadi yang memiliki cara pikir tetap, dan ada pribadi yang memiliki cara pikir yang bertumbuh. Orang yang memiliki cara pikir tetap merasa puas dengan hasil nilai, dengan hasil kerja kerasnya. Ketika apa yang dicita-citakan sudah sampai, maka mereka merasa tidak perlu untuk merawat, memperbaiki, ataupun mengubah demi kebaikan. Tetapi orang yang memiliki cara pikir bertumbuh, ia akan selalu berusaha mencintai apa yang ia usahakan, mencintai apa yang ia sudah mulai, mencintai apa yang sudah mereka pilih. Jika itu adalah suatu bangunan, ia mencintai bangunan itu. Apa yang ia bangun, ia rawat, ia bersihkan, dan jika perlu, ia akan merenovasi. Jika ia membangun hidup berkeluarga, ia akan berusaha untuk memupuk cintanya kepada pasangan hidupnya. Selalu berusaha memberikan yang terbaik, tidak berprinsip yang penting bisa makan, yang penting hari ini cukup. Tetapi di dalam hidup kita harus memikirkan akan masa depan, akan anak-anak, akan orang dan sesama di sekitar kita hidup berumah tangga. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi sangat dipahami, menjadi sangat dimengerti ketika Yesus mengatakan bahwa berbahagialah kalian yang bertelinga sebab mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Banyak orang ingin mengetahui sebenarnya, tetapi tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui dan mendengarnya. Tetapi orang-orang ini sungguh orang yang paling mulia, orang yang paling bersyukur karena tidak perlu mendengar dan tidak perlu melihat. Tetapi ada orang
yang diberikan kemampuan untuk melihat, bahkan untuk mendengar, tetapi tidak tahu berbuat apa-apa. Ini adalah contoh orang yang bermindset tetap. Mereka melihat bahwa sesuatu perlu untuk melakukan perubahan, bahwa sesuatu perlu untuk melakukan perbaikan, bahwa sesuatu perlu yang namanya administrasi, proposal, atau planning hidup di dalam hidup berkeluarga maupun di dalam komunitas. Tetapi karena merasa bahwa dirinya sudah pintar, sudah paling hebat, sudah paling berjasa, sudah paling baik di dalam nilai dan di dalam kuliah, sudah memiliki status sebagai seorang sarjana, akhirnya orang-orang seperti ini selalu mencari kambing hitam atas kegagalan yang ia lakukan, atas sesuatu di mana mereka tidak membuat solusi. Akhirnya ia justru hanya sibuk mencari solusi, yaitu dengan menjatuhkan orang-orang yang memiliki solusi lebih baik. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita memiliki cara pikir yang bertumbuh, maka tantangan, persoalan, apa yang kita lihat, kita justru mencari dan menemukan akar persoalan dan menemukan apa solusi yang terbaik bagi hidup kita di dalam hidup berkeluarga, komunitas, bermasyarakat, maupun di dalam hidup menggereja. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus hari ini di dalam Injil Matius. Dia tidak mengajarkan, karena banyak dari kita mungkin sudah diberikan talenta, hanya saja kita sudah melihat, sudah mendengar, tetapi kita tidak melakukannya. Tetapi ketika ada orang lain melakukannya, kita dengan mudah menjadikan orang-orang ini yang memiliki, yang berusaha dan giat mencari solusi, dijadikan kambing hitam atas suatu perubahan yang mungkin tidak sesuai dengan pikiran-pikiran orang yang memiliki cara pikir tetap. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita berbalik. Mari kita jangan bangga menjadi pribadi yang hanya diukur oleh nilai, yang hanya karena kesuksesan suatu hal. Tetapi mari kita belajar untuk bertumbuh dan berkembang, selalu ditantang, selalu memiliki semangat yang sama meskipun ada banyak persoalan, untuk selalu berusaha menjadi manusia baru, berusaha untuk memupuk cinta kita agar tidak terkikis seiring bertambahnya usia kita. Biarkanlah hidup kita sungguh menjadi pralambang akan cinta kasih Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Orang yang memiliki cara berpikir bertumbuh, tantangan adalah sesuatu hal yang menarik dan tidak mengubah cintanya untuk menggapai apa yang ia cita-citakan. Tetapi orang yang memiliki cara pikir tetap, dia hanya bercita-cita untuk sampai apa yang ia impikan dan tidak berpikir akan hal lain yang lebih tinggi daripada apa yang kita cita-citakan. Maka jadilah pribadi yang memiliki cara pikir yang tumbuh. Tantangan dijadikan sebuah ajang atau challenge bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.